Lini depan timnas makin tajam, bin gacor. Wow, kata itulah kita sematkan untuk timnas Indonesia, yang mana Pak Erick Thohir selaku ketum daripada PSSI resmi terang-terangan mengatakan di depan media bahwasanya mereka akan mempercepat mempercepat proses naturalisasi seorang striker Eredivisie, yaitu Mauro Gistra. Mauro Gistra ini sudah terkenal kegacorannya di level liga kelompok umur, guys. Jadi dia memang baru kali ini mendapatkan kontrak profesional dari klub Eredivisie. Sebelumnya dia itu masih main di liga kelompok umur. Nah, di sini statistiknya aku tampilkan. Nah, bisa kalian lihat statistiknya, itu luar biasa, guys. Bayangkan dari 24 pertandingan di Under 21, dia itu mengoleksi 13 gol dan 3 assist. Berarti total ada kisaran 16 kontribusi gol dalam 24 pertandingan. Ini statistik atau bisa kita bilang torehan yang cukup meyakinkan untuk pemain depan. Kemudian di Under 18 itu dia 13 kali main. Ini lebih gila sih, 13 kali main tapi nyetak 10 gol dan 8 assist. Berarti dia mencetak terlibat kisaran 18 gol dan assist dalam 13 pertandingan. Berarti setiap pertandingan dia itu mungkin 1 koma bisa mencetak gol, guys. Dari statistiknya ini bukan sekali 2 kali ya, karena kayak di beberapa pertandingan juga dia pasti selalu mencetak gol. Nah, maka dari itu ketika hadirnya seorang Mauro Gistra ini diyakini bisa menambah kualitas lini depan timnas Indonesia yang bisa kita bilang saat ini masih biasa-biasa saja. Bahkan bisa kita bilang bapuk lah ya. Kenapa? Naturalisasi Mauro Zelstra dikebut. Siap ambil sumpah awal Agustus, percepatan menuju timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain muda Mauro Zelstra tengah dipercepat oleh pemerintah Indonesia. Jika berjalan lancar, pemain keturunan Belanda tersebut Mauro Zelstra dijadwalkan untuk mengucap sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, paling lambat awal Agustus tahun 2025. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, berkas pengajuan naturalisasi Mauro yang diajukan oleh PSSI sudah diserahkan ke Kemenkumham. Setelah proses di Kemenkumham selesai, nama Mauro akan diajukan ke Presiden untuk ditandatangani, kemudian diteruskan ke DPR untuk pembahasan, sebelum akhirnya kembali ke Sekretariat Negara guna penerbitan Kepres Keputusan Presiden. Mauro Zelstra diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 pada 1-9 September tahun 2025. Turnamen ini akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, di mana Indonesia tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg berharap Mauro dapat segera bergabung. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan lini depan Garuda Muda, apalagi ia berpotensi dikombinasikan dengan pemain-pemain timnas Indonesia senior U23 seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Jay Ises dan Jeffrey Rahejen. Tidak hanya untuk timnas U23, Mauro Zelstra juga dinilai berpotensi masuk ke timnas Indonesia senior untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Drawing fase tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli mendatang di Kuala Lumpur. Dalam waktu dekat, pelatih timnas Indonesia senior Patrick Kluivert akan menentukan komposisi skuad Garuda. Mauro bisa menjadi pelapis potensial untuk penyerang utama seperti Ragnar Oratmangun. PSSI juga disebut tengah mengincar beberapa nama tambahan untuk proses naturalisasi. Meski belum diumumkan secara resmi, tujuan utama Indonesia saat ini adalah menembus putaran final Piala Asia U23 dan menjaga peluang menuju Olimpiade. Di level senior, target besarnya tentu lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Proses ini tidak mudah karena lawan-lawan berat menanti, termasuk kemungkinan menghadapi tim-tim kuat dari Asia Barat, Afrika, atau Amerika Latin di fase playoff. Namun, dengan persiapan yang matang dan penambahan kekuatan melalui program naturalisasi, peluang Indonesia untuk melaju semakin terbuka. Antusias Mauro Zelstra dan percepatan naturalisasi menuju timnas. Nama Mauro Zelstra sebenarnya bukan wajah baru dalam wacana naturalisasi PSSI.
Sejak 2023, striker muda keturunan Belanda Indonesia ini telah masuk dalam radar pemain diaspora yang dipertimbangkan untuk memperkuat timnas. Meski sempat mengalami penundaan, proses naturalisasinya kini kembali dipercepat atas dorongan langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mauro Zelstra sendiri menunjukkan komitmen besar. Ia telah melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan beberapa kali menyatakan secara terbuka keinginannya untuk membela Merah Putih. Proses resminya telah dimulai dari pengajuan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, dilanjutkan ke Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, dan menunggu persetujuan Presiden sebelum akhirnya dibahas di DPR RI. Jika seluruh tahapan berjalan lancar, Mauro Zelstra diharapkan bisa bergabung dengan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September tahun 2025, atau paling lambat saat memasuki putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara teknis, Mauro diproyeksikan mengisi posisi penyerang tengah striker nomor 9, posisi yang saat ini masih menjadi kelemahan dalam skuad Garuda. Sementara itu, Pole Romeni lebih cocok sebagai penyerang kedua atau gelandang serang nomor 10. Kombinasi keduanya diyakini bisa menjadi duet mematikan untuk lini depan Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan kuat di fase kualifikasi mendatang. Dalam jangka pendek, Mauro Zelstra juga disiapkan untuk memperkuat Timnas U23. Dengan usianya yang masih muda, ia akan menjadi bagian dari generasi baru Timnas bersama nama-nama seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan lainnya. Keberadaan Mauro diyakini akan menambah daya gedor sekaligus meningkatkan kualitas serangan Indonesia di level usia muda maupun senior.